Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur buat malam hari ini Tuhan berikan kembali kesempatan untuk kita masuk di dalam doa penyusulan Roh Kudus. Nah, saudara terkasih, mari tekun di dalam kita menanti janji Tuhan, supaya kuasa Tuhan yang dijanjikan untuk kita semakin sempurna bekerja untuk setiap anak-anak Tuhan. Nah, untuk itu jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita sediakan hati kita untuk terbuka selebar-lebarnya, dan bahkan untuk kita bawa diri kita masuk di sungainya Allah. Mari kita akan nyanyikan satu pujian mengantar kita masuk dalam ibadah ini dengan pujian Penuhilah Hatiku. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory, glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Sekali lagi, glory bagi Yesus, glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Kami bersyukur buat malam hari ini. Penuhilah hati kami dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Penuhilah mulut kami dengan puji-pujian. Penuhilah jiwa kami dengan damai surgawi.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami kembali berkumpul bersama keluarga kami. Kami sangat merindukan kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga kami dapat menerima kuasa untuk membuat kami mampu dan sanggup mempertahankan iman kami, sanggup terus menyalakan pelita hidup kami, bahkan sanggup untuk kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sangat merindukan firman-Mu yang akan menuntun kami, sehingga kami semakin mengerti, semakin tahu apa yang harus kami lakukan, sehingga kami dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu yang ada di rumah. Kau persiapkanlah hidup mereka, sehingga mereka dapat mengalami kuasa yang luar biasa, hadir di tengah-tengah keluarga yang sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Engkau. Kuasa iblis kegelapan yang coba mengganggu hati kami, pikiran kami, hidup kami, kami bersatu hati berkata dalam nama Yesus, dari awal ibadah kami sampai selesai, kami rindu menyenangkan hati-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Kami mulai ibadah ini penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita akan naikkan satu lagi pujian mengantar kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun untuk kita lebih memahami bagaimana kita dipenuhkan dan bagaimana Roh Kudus yang akan memenuhkan kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Puji Tuhan, saudara terkasih, kita mengetahui bahwa dalam firman Tuhan, saat kita menyanjung Yesus, meninggikan Yesus, sebenarnya disitulah Roh Kudus akan dicurahkan untuk setiap anak-anak Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, menghantar kita masuk dalam doa-doa kita untuk kita menanti janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, pada malam hari ini kami bawa saudara untuk melihat apa tujuan baptisan Roh Kudus. Apa tujuannya? Nah, tentu kita sudah mendengarkan firman Tuhan sebelumnya bahwa salah satu tujuan daripada kita dibaptis oleh Roh Kudus adalah supaya kita ditolong. Kita ditolongnya. Karena Tuhan berjanji akan memberikan seorang penolong. Nah, selain daripada itu, apa tujuan daripada baptisan Roh Kudus? Nah, saudara, kalau kita melihat tabernakel Musa, maka tabernakel Musa itu terdiri dari halaman, ruang suci, dan ruang maha suci, ruang kudus atau ruang maha kudus. Nah, baptisan air itu adalah posisi kita sedang berada di halaman. Sedangkan baptisan Roh Kudus adalah posisi kita sedang dibawa ke ruang kudus. Dan baptisan api itu adalah tempat di mana kita dibawa masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi tabernakel Musa itu adalah gambaran perjalanan anak-anak Tuhan sampai berada di tempat yang seharusnya. Nah, tentu kita mengukur sudah di mana kita berada, di posisi mana kita pada saat ini. Nah, posisi orang-orang yang ada di halaman, maka mereka ini adalah orang-orang yang masih terancam. Karena di halaman itu tidak ada perlindungan, tidak ada halaman, kemudian tidak ada tembok yang mengelilingi. Tetapi kalau sudah masuk di ruang kudus, di ruang suci, maka ini ada atap, ada tembok, ada dinding yang melindungi. Bahkan sampai kita masuk di ruang Maha Kudus, maka Dia Raja di atas segala raja akan berkuasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Nah, untuk itu saudara, tujuan Tuhan adalah untuk kita masuk di ruang kudus. Nah, dalam tabernakel Musa, di ruang kudus itu, maka ada meja roti di dalamnya, ada kaki dian, dan kemudian ada mezbah dupa. Nah, meja roti itu menunjuk kepada firman, sedangkan
kaki Dian. Nah, ini menunjuk kepada kuasa Roh Kudus yang akan membuat kita, atas kuasa firman dan Roh Kudus, membuat kita dapat menyembah Dia, yaitu mezbah dupa, penyembahan di dalam roh. Makanya kalau berkaca kepada firman, orang-orang yang tidak penuh dengan firman dan tidak penuh dengan Roh Kudus, tidak dibaptis dengan Roh Kudus, mereka ini sebenarnya tidak punya kesempatan untuk lebih maju lagi, yaitu mezbah dupa atau menyembah Tuhan dalam roh. Nah, untuk itu saudara terkasih, pada malam ini saat kita mengukur kehidupan kita dan kita tahu di mana posisi kita, maka kita akan terus berusaha supaya makin sempurna sampai pada akhirnya kita masuk di ruang Maha Kudus. Nah, kita akan lihat beberapa ayat dalam kitab Wahyu pasal 11. Nah, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 11. Bagaimana keadaan anak-anak Tuhan di hari-hari ini, di zaman akhir ini, bahwa ternyata Tuhan sedang melakukan pengukuran untuk baiknya. Nah, kami akan bacakan di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-11. Nah, maaf, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Wahyu pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, dari ayat ini kita melihat bahwa mezbah itu atau bait Allah itu sedang diukur. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi saudara terkasih, hari-hari ini Tuhan sudah mulai menjalankan apa yang disampaikan di dalam kitab Wahyu ini. Pengukuran. Nah, bait suci diukur, mezbah diukur, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa di dalam tabernakel Musa ada, di dalamnya terdapat meja roti, kaki Dian, dan mezbah dupa. Nah, tentu ini adalah gambaran kehidupan anak-anak Tuhan yang penuh dengan firman, penuh dengan roh, dan juga hidupnya dalam penyembahan di dalam roh dan atas tuntunan firman. Nah, jadi saudara terkasih, pastikan kita tidak berada di luar. Karena seperti ayat yang kita baca tadi, bahwa orang-orang yang ada di luar atau di halaman jangan diukur. Jangan diukur. Makanya saudara,
Kalau sudah sampai di titik di mana kita tidak pernah mengukur kerohanian kita di mana, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Malah tidak tahu berada di mana. Di halamankah? Di ruang kuduskah? Atau di ruang maha kudus? Anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan harus sadar ini. Jangan hidupnya masih di halaman, tapi mencoba melakukan sesuatu di dalam ruangan. Ya, masih di halaman. Hidup masih di halaman. Tabiat masih di halaman. Hidup di dalam ruangan bait Allah adalah hidup yang diwarnai firman, yang diwarnai oleh Roh Kudus. Di dalam penyembahan. Nah, saudara terkasih, inilah saatnya untuk kita menyadari, untuk kita mengetahui bahwa sedang diukur hari-hari ini. Roh Kudus akan menggerakkan kita untuk mengukurnya. Atau juga mungkin orang lain Tuhan pakai mengingatkan kita sebagai satu ukuran. Kamu masih ada di halaman. Orang-orang yang ada di halaman akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak 42 bulan lamanya. Jadi saudara terkasih, tujuan daripada Roh Kudus adalah untuk membawa kita masuk di ruang Maha Kudus. Ini tujuan Roh Kudus, membawa kita. Kenapa? Karena kaki Dian di ruang kudus inilah yang akan menerangi ruangan itu. Makanya kalau ada orang baca firman tapi tidak ada Roh Kudus, tidak mungkin ada terang. Tidak mungkin. Jadi kaki Dian inilah adalah alat yang berfungsi untuk menerangi. Makanya kalau ada Roh Kudus menerangi firman yang kita baca, maka firman ini akan hidup dan akan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau ada Roh Kudus menerangi, maka kita akan tahu di mana tempat penyembahan kita. Nah, karena tidak ada Roh Kudus, orang masih ada di halaman, tapi sepertinya dia berada di ruang kudus, yaitu penyembahan. Tidak mungkin. Jadi sudah terkasih, ini tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada setiap kita, supaya dia menerangi setiap jalan-jalan kita. Dia menerangi dimanapun kita berada, menerangi firman. Nah, kemudian dalam kitab Yehezkiel pasal 47, ya, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita buka kitab Yehezkiel pasal 47. Nah, saya akan bacakan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Nah, kitab Yehezkiel pasal 47 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai
di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, ada ukuran-ukuran juga yang harus diperhatikan. Udah sampai di mana jalan kita? Udah sampai di mana? Sampai telapak kaki kah? Sampai lutut kah? Sampai pinggang kah? Yang Tuhan mau kita tenggelam. Kita tenggelam. Kakinya tidak menyentuh bumi lagi. Hidup yang tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal duniawi. Inilah yang Tuhan kehendaki. Artinya kita tenggelam, tergantung kepada sungai itu. Dibawa kemana sesuai dengan arusnya. Demikian kehidupan kita. Dan kalau saudara baca keseluruhan dari kitab Yehezkiel pasal 47 ini, maka luar biasa berkat di dalam sungai itu. Nah, untuk itu saya terkasih, ini adalah malam di mana kita menanti Roh Kudus. Mari kita ukur sudah sampai di mana keberadaan kita di dalam Tuhan. Kita ukur sehingga bagi kita yang masih di halaman, cepat-cepat. Karena nanti orang-orang di halaman tidak ada jaminan perlindungan. Tetapi orang yang ada di dalam ini akan aman oleh karena perlindungan Tuhan. Inilah renungan untuk kita, mengantar kita masuk di dalam doa. Nah, sudah terkasih, sekali lagi setelah firman ini disampaikan, mari ini saatnya kita terus berdoa, mungkin sampai 30 menit, 40 menit, sampai kapanlah Tuhan bawa kita masuk dalam hadiratnya. Dan nanti setelah di akhir doa, kepala keluarga atau siapa saja yang tergerak menutup ibadah dengan doa dan juga nyatakan berkat Tuhan untuk dapat diterima masing-masing keluarga. Mari sama-sama kita tunduk kepala, dan setelahnya nanti jemaat Tuhan lanjutkan dengan doa masing-masing dan minta supaya Roh Kudus dicurahkan menuntun kita masuk sesuai dengan peta yang sudah Tuhan tentukan, yaitu kita masuk di dalam ruang kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Terjemahkanlah firman ini di hati jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu dapat memahami, dapat mengerti, terlebih dapat melakukan firman-Mu. Kami membuka hati sehingga Roh Kudus tercurah pada malam hari ini. Bawalah kami juga masuk tenggelam di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menikmati betapa dalam kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan setiap kami yang berharap bersandar kepadamu. Buatlah mulut bibir kami dapat meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami akan lanjutkan persekutuan kami menanti Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin.